la yatlubal ilma bil mustahi wal mustakbir. Ilmu itu nggak akan didapatkan dengan dua sifat. Kalau ada dua sifat ini di hati kita nggak dapat ilmu. Kita tuh nggak upgrade diri, kita tuh nggak bisa naik level, kita tuh nggak bisa dapat ilmu. Kalau ada dua sifat ini, yang pertama adalah mustakbir, sombong, atas. Kita nih kadang-kadang jangankan sombong, mengakui pun nggak di atas kesombongan kadang-kadang. Yang pertama yang Kayak mana mau sharing kita tuh nggak mengakui dia, ya kan? kita Ah, ada Ah. yang nindemu ya. iya, betul kan? Apa tuh mustakbir? Yang kedua, aku punya sifat ini kita nggak bisa upgrade diri. Apa itu? Mustahi. Apa itu mustahi? Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Fianda, Oh, Bang Jo Pranata. ini adalah kali pertama kita ngobrol bareng, tapi kita share ya. Betul, Ini betul. kan banyak orang-orang nggak tahu nih Pianda ke. Betul. Pianda ini sebenarnya orang mana kayak gitu. Kasih tahu dulu. Siap. Kawan-kawan Takengon, kenalkan Hmm. aku lahir di Baleatu, kemudian besar di Kemili. Sampai SD, SMP, SMA semuanya kuhabiskan sampai 7 sekolah di Takengon. Di Takengon, Masya Allah. Tapi itu Ya. kan orang banyak nggak tahu nih kan. Maksudnya Ya. Pianda nih Takengon, kebetul orang Takengon ya kan. Sebagian orang cuma tahu orang Takengon ya kan. Hmm. Nah, sekarang udah berkarir di Mama Kota, dari ibu kota. Jadi Ya. sekarang Pianda kesibukannya kan selain ngajar ngaji nih Ya. kan konten nih. Jadi Ya. kan konten ini yang menjadi menarik sekarang. Tuh. Karena dianggap sebagai konten yang menginspirasi gitu. Masya Allah. Karena ada beberapa orang yang mungkin langsung tersentuh hatinya kan Amin, ketika ya Allah, lihat amin. konten Pianda. Dan ini sangat menarik bagi untuk kalangan, jangankan milenial ya, Gen Z kan, untuk orang-orang tua pun ini sangat menarik. Keren, keren. Amin ya Allah. Amin. Nah, jadi kan banyak konten-konten Pianda ini yang ngajak orang sholat ya Iya, kan, betul. maksudnya berbuat kebaikan lah Betul, kayak gitu betul, kan. betul, betul. Nah, terus Pianda mungkin hari ini kita kan, kalau itu mungkin konten Pianda yang lain ya. Ya. Hari ini kita khusus pertanyaannya beda nih. Para Asik. panitia. Apa nih pertanyaannya, Bang? Pertanyaannya nih, jadi kan banyak orang berpikiran bahwasanya kalau aku di Takengon ini nggak bakal sukses kayak gitu. Wow. Aku kalau tinggal di Takengon ini ya kayak gini kayak gitu. Habis itu cepat dia merasa tinggi. Iya. Nah, Masya ya kan Allah. sudah ada pencapaian sedikit dia merasa Betul. tinggi. Betul. Nah, itu bagaimana Ustadz Fianda, Masya Allah. Bang Ustadz Fianda. Bang Fianda, bagaimana cara menyikapinya? Siap. Hmm. Bismillah kawan-kawan Takengon, kita nih sharing sama-sama kita ya. Jadi nggak ada istilahnya, ya 10 kali kawan sana ngomong apa segala macam. Aku cuman nge-share apa pengalaman pribadiku lah gitu Iya, kan. betul. Karena memang kita pun dulu di sini nggak tanggung-tanggung, Bang. Kita main musik, kita Ya. pernah juara festival, kita juga pernah Seorang Ustadz Fianda nih ya. Wah, ya betul. Masya Allah ya, rupanya Ya, masa lalunya juga main musik. ya kelam lah Ada gitu kan. kelam itu? Ya istilahnya. Enggak Oh kelam. enggak. Kalau main musiknya enggak Enggak. kelam. Maksudnya kepribadiannya yang Masa lalu ya itu dianggap kelam lah ya. betul, Nah, betul. Oke, kita lanjut Bang ya. lanjut. Ya. Jadi mindset kayak gini, jujur aku juga kayak gitu teman-teman. Aku juga kayak itu kawan-kawan. Kayak merasa kita tuh, jangan lihat Insta story bangun tidur kayak gitu kan. Kawan nih dari Jakarta, Cik. Kayak mana kita nih, Cik? Kayak itu segala macam Ya, gitu kan. betul. Sebenarnya Sekarang apa-apa semuanya kan flexing iya, ya. betul. Terus. Nah, waktu kita lihat kawan SD kita yang dulunya ngelim sama-sama. Ngelim barangnya. Jangan ngelim ke. Jangan ya. Maksudnya bolos ke kakek. Oh, jangan juga. Jangan ngetul. Kawan mentu. Gawat kali, Bu. Maksudnya kayak gitulah, mentu segala macam kan. Ya kawan ini enggak ke dulu. Aduh, buti macam sana. Kan. Terus begitu lihat Insta story segala macam. Jah, kawan ini udah main di ibu kota, boh. Kawan ini udah ini, segala Kayak macam. udah anu nih kan. Terus ada anggapan-anggapan lagi kalau apalagi kalau untuk cewek-cewek ya kan. Ini udah ada nih tubangnya nih ya kan. Tubang maksudnya? Anunya, gadunnya maksudnya. Gadun nih? Oh, Pak, calon. Sugar daddy-nya. Ya aku belum. Lambat ini, Bo. Gak masuk aku masih, Bo. Simpanan. Waduh. Kan, maksudnya kan dengan gini, apalagi kan kalau kita lihat cewek nih, terus dia posisinya kita lihat di Takengon sederhana, cantik, maksudnya masih mau ke kebun apa kan, tiba-tiba udah keluar daerah udah lain setelannya nih kan. Berarti kan ada sesuatu nih kayak gitu. Banyak yang kayak gini
di sini terjadi kayak Iya, gitu. betul, Kayak mana? betul, betul, betul. Lanjutkan lagi. Pertama, Mm-mm. kalau kita lihat kawan kita kayak gitu, kayak udah sukses gitu kan, Mm. itu terus ada rasa kayak iri, kalau menurutku pertahankan. Ah, Iya, pertahankan. kenapa gitu? Iya, karena itu bisa jadi api untuk kita menyongsong masa depan. Asik. Asik. Betul nggak bang? Betul, betul. Karena Kalau di, untuk api menyongsongnya sih betul. betul. Makanya, nah makanya di dalam Islam itu bang, Mm-mm. ada namanya rasa ghibtoh. Ghibtoh itu adalah Repto. ghibtoh, Ah, ah, ah. ghibtoh ini Mm. adalah rasa cemburu kepada seseorang, tapi apa namanya, cemburunya cemburu baik. Bukan cemburu Oh, kayak susah lihat, senang lihat mereka susah. Terus kayak mana tadi? Kebalikannya, pokoknya kita susah tuh melihat. Berarti ini lebih ke kita dendam tapi positif ya. betul. Cemburu boleh, tapi cemburunya tuh untuk membakar kita biar lebih semangat lagi menyongsong masa depan tadi gitu. Oh, Bukan kayak syirik, bahasa kita tuh hasad, dengki, kenaki. Nah, pong, ini berarti sama. ketika ada banyak orang yang pesimis ketika dia di sini harus membuat orang lain itu menjadi salah satu role model Betul. ya, yang udah berhasil di luar ya. Betul, Tapi betul. jangan yang kayak cewek-cewek tadi ya. Iya, betul, Jangan betul, ya. betul. Jangan ya. Kadang-kadang ada dari kita nih, misalnya dari pondok dia kan. Kenapa harus ke pondok? Dia ntar dulu Kenapa misalnya. harus ke pondok? Karena di Medan banyak orang pondok. Sukses-sukses tapi Ya, maksudnya ya. kerja ya Nggak, kan. tapi ini contoh buruknya tadi, gitu di rumah dia soleha apa segala macam. Sampai Medan habis. Ya Allah. Rambut pirang kemana segala macam kan. Loh, Ngeri. bukan jadi dia lagi. Tapi ini udah melenceng nih. Aku mau balik ke tadi lah, Ya. ke intinya tadi. Nah, kita tuh boleh cemburu sama orang yang kayak gitu. Boleh kali, boleh banget lah. Istilahnya kan. Sambil ngopi nih, Ustaz. Oke, siap. Bismillah. Terus? Jadi boleh bang, boleh. Nah, jadikan api kecemburuan itu untuk kita menyongsong masa depan. Salahnya kita, orang-orang, kawan-kawanku sendiri lah ini kan, udah ngelihat kayak gitu, terus kayak merasa kayak mana tuh ya, sepuh, masih ada gengsi, ada sepuh rasanya. Alah, pong ini. Ya, gengsi itu tinggi Ah. kali. Memang gengsi tinggi kali orang Ya, nih. makanya kan Susah ada, mengakui karya orang lain itu ya. betul. Itu ngeri kali susahnya. Aku kayak pulang aja ke sini kan. Hmm. Padahal aku tahu kawanku di situ tuh. Ya. Dia ngopi di meja itu kan. Aku pun udah mulai say hi lah. Kawan-kawan gitu kan. Pas kita datang ke sana, ya cik, dah mas ini. Mulai nurun anu nih kok. Jangan. Maksudnya Sabar, sabar. kayak ada rasa kawan nih, ngapain kayak gitu. Biasa aja gitu Betul, kan. betul. Tapi ini kan, Ah. next nih ya, maksudnya siap. nih Ustadz kan, satu lagi yang paling ini kan, apalagi Gen Z ini nih ya kan, generasi Z ini sering dibilang adalah generasi yang cepat overthinking. Ya kan, overthinking ini kan maklum ya kan, berlebihan. Betul. Ya kan, apakah itu ketakutan dalam dirinya, Betul. mau apapun lah itu, cepat overthinking. Ini kayak mana cara ngubah overthinking jadi overzikir? Oh, Oh, hampir gue bilang tadi, oh stikur. ya jangan gitu. Ngeri kali pertanyaannya bang. Kayaknya betul. GPT-nya main kayaknya tadi. Tahu aja ya kan? Tapi nggak, kita pakai copilot. Ya, gimana cara ngubah overthinking ke overzikir ya? Overzikir. Ya, Masya Allah. Memang nggak bisa dipungkiri. Sekarang tuh kita banjir dopamin, Bang. Gimana tuh maksudnya? Jadi otak kita nih ada namanya hormon dopamin. Hormon dopamin ini cuma dipakai sesekali doang. Misalnya gini, abang nih orang pendatang dari luar, abang datang ke Takengon. Terus abang sunrise, abang dari Petantrong abang lihat. Abang ke Petantrong lihat sunrise. Itu pasti abang rasa, wow, kayak film 5 cm bro, gitu kan. Tapi naik mobil. Ada embunnya, terus apa namanya, mataharinya sempurna, ada danaunya. Nah itu hormon dopamin kita naik. Nah sekarang dopamin itulah udah mudah kali didapatkan. Dari apa? Scroll. Paham nggak bang? Standar ya, standar your life standarnya Instagram, TikTok. Makanya sekarang kalau orang begini, lagi lebaran kayak gini kan, satu keluarga orang tuh mudik, udah mudik, terus kata bapaknya, ini tempat nih keren kali apa segala macam. Kita nanti berhenti di sini ya. Pasti ada anak satu orang atau dua, bukan pasti lah, mungkin ada sebagian anak, dia lebih milih main HP di mobilnya. Karena kenapa? Karena dopaminnya itu nggak terasa lagi, dia lebih terasa daripada itu kan bisa lihat di ini juga. Ya. Nah masalahnya bagus ya, lihat ya. Dan algoritma itu selalu
menyajikan apa yang kita suka. Mm. Kalau seandainya yang kita suka adalah kajian Abdul Somad, Ustaz Hidayat, maka algoritma akan menyuguhkan itu. Tapi kalau seandainya Bang, yang disuguhkan adalah tidak jeduk standar orang jalan-jalan. Iya, terus Habis orang itu flexing. Iya, dan segala macam. Sebenarnya penyakitnya itu sering kali kan, Ustadz Penda ya. Ya. Sering sekali itu penyakitnya itu kita tuh terlalu sering membandingkan kelemahan hidup kita sama kelebihan hidup orang. Betul nggak? Betul Bang. Misalnya gini nih, ada beberapa kawan-kawan yang udah ready untuk merit lah, ready untuk nikah. Ketika dibilang kayak mana kalau ini kita tunjukkan, maksudnya kita mau comblangin dia nih kan, karena untuk masa depan. Kayak mana ini? Begitu lihat, ya, lo tepangan nih gitu. Betul nggak? Lo tepangan nih gitu nih Bang, gergah, numa makanan nih gitu nih. Ya sidahnya nih. Jadi kan itu adalah hal-hal, dan ini sebenarnya bukan 1-2 orang, hampir rata-rata yang udah ready nikah tuh, yang Gen Z yang udah ready nikah. Rata-rata Abang Cupain kayak gitu. Nah inilah yang mengakibatkan bahwasanya kita ini selalu overthinking, ya kan, terlalu membandingkan. Dari postingan aja kita membandingkan kan, oh tepangan nih gitu nih Bang. Padahal begitu di chat orangnya, mungkin begitu dijumpain orangnya, mungkin belum tentu pun kayak gitu. Betul kan? Betul. Berarti kayak mana solusinya nih? Dari tadi belum ada solusi nih. Solusi dulu. Solusi dari Ustadz Venda untuk merubah overthinking jadi overzikir. Siap. Sebenarnya gini Bang. Ntar aku ini karena 16 menit kan enggak? 16 menit enggak? Aku yang tadi belum puas udah Abang potong boh. Bapaknya yang ini enggak apa-apa. Yang anu tadi masih ada mau gue tembak lagi. Yang ini yang pertama tadi. Ya. Ini tadi Abang ingat tandain ya Bang Bejo, tanda ini balik inti ke sana ya. Enggak usah, jalan aja dulu. Ya. Enggak, maksudnya nanti kau pangkat gitu kan. Nah, kita balik dulu ke orang Gayo tadi. Ini menyambung juga nih. Nah, ketika orang Gayo tadi, kawan-kawan kita ngelihat kita udah sukses, seharusnya api kecemburuannya untuk menyongsong masa depannya, tapi ini salah. Dia tuh malah kayak bersuuzon. Marah dia tuh kayak, ya. Kayak merasa menyepelekan. Merasa dirinya tuh bisa. Gitu kan? Merasa kayak dia pun gampang, kepora sana. Udah terbiasa kita tuh dengan sifat yang gimana tuh ya? Karena mungkin kata kawanku, Gayo ini di atas awan. Terus sifat kita pun di atas awan. Karena kita nggak mau mengakui teman tadi gitu kan, dan kita hanya diri kita aja yang menurut kita adalah yang paling sukses gitu kan. Nah, itu bahaya penyakit kayak gitu. Ada bahasa orang sininya Win. Apa tuh? Atas di koin Padahal Abang tahu nggak Bang? Ini ya kata para ulama ya. Ini ulama ini sahabat tahu ulama. Ulama ini ketemu sama ulama ini. Ulama ini udah tua, ya kan? Yang ulama ini baru lahir, ya kan? Karena dia udah populer, ulama ini tetap mendengarkan. Disampaikannya satu hadis, bla 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 bla. Pulang ulama yang muda tadi, ulama muda tadi pulang. Ulama tua nih mendengarkan dengan khusyuk seperti belum pernah mendengarkannya. Pas dia pulang tahu nggak apa dibilangnya? Aku mendengarkan hadis ini jauh sebelum dia lahir, dia bilang. Sifat itu kita nggak ada. Aku kayak Kenris kemarin pun kan, Kenris terus aku ekspektasiku tinggi lah Bang. Karena kita bridgingnya pun kita buat acara keren itu kawan-kawan gitu kan. Nggak ada kawan-kawan yang datang. Sedih kali. Ada lah maksudnya kayak. Ada. Tapi kan Abang tahu orang tuh di DM-nya pengennya kita ngopi kita cek. Sudah kita ngopi. Pengennya kita tuh sesarang deh. Tadi sih anak masalah. Mahampang sana. Sana terus habis itu cerita dia kan ada kan. Cerita dia akuin itulah sifat tinggi tadi. Atas di enggak. Dan aku kurasa itu di ibu kota sifat itu yang nggak ada Bang. Orang tuh kadang-kadang kuliah dari pagi sampai jam 1 misalnya kan. Itu di depan gerbangnya tuh dia ganti jaket ojol terus. Santai. Ganti jaket ojol tuh dia ngonten, pede dia. Karena ini tuh masalahnya aku tuh jauh-jauh dari kampung ke ibu kota, kalau di sini flexing doang ngapain gitu kan. Betul. Nah, itulah yang maksudku, teman-teman kita nih
yang gengsi tadi tinggi kali. Itu Sini pertama atas kan. kok ke. Padahal, maaf kali nih kawan-kawan, mungkin kalau kalian dengar aku ngomong kayak gini pedas sekali komen pun, oh PNS sepuh. Wah, takutnya aku nggak ada maksudku kayak gitu kawan-kawan. Cuman kalau sifat ini kita hilangin, sah kita tuh pasti jadi orang yang expert banget. Karena aku kan udah lama tinggal di Takengon. Orang Takengon tuh bang nggak tanggung-tanggung. Kalau main bola, main bola pun ngeri kali. Kalau main musiknya pun ngeri kali. Kalau di politik Wah, gitu. Itulah, kalau sebenarnya orang kita ini punya sifat itu sebenarnya. Cuman karena itu tadi. Coba lihat circle ini sama circle ini pun sering sesepuh, sering nggak bicara, sering segala macam. Berarti gitu. sifat itu yang harus dihilangkan ya. Ketika Gengsi kita tadi. mau berhasil, gengsi itu hilangkan lah. Ku tambah satu lagi biar kuat. Lihat ya. Kata para ulama, kata Rasul atau kata para ulama. La tajidul ilma, la yatlubal ilma bil mustahi wal mustakbir. Ilmu itu nggak akan didapatkan dengan dua sifat. Kalau ada dua sifat ini di hati kita nggak dapat ilmu. Kita tuh nggak terupgrade diri, kita tuh nggak bisa naik level, kita tuh nggak bisa dapat ilmu. Kalau ada dua sifat ini, yang pertama adalah mustakbir. Apa itu? Sombong. Atas. Kita nih kadang-kadang jangankan sombong, mengakui pun nggak di atas kesombongan kadang-kadang. Yang pertama kayak mana mau sharing kita itu nggak mengakui dia. Ya kan? Kita ngomong ada kita ingin demi Iya. Tuh, kan? Apa tuh mustakbir. Yang kedua, kau punya sifat ini kita nggak bisa upgrade diri. Apa itu? Mustahi. Apa itu mustahi? Pemalu. Kemel. Kita tadi dah sombong plus kemel. Padahal kita tuh punya potensi orang kayu ini ngeri kali, Bang. Serius. Ngelimput. Jangan. Maksudnya kalau apa bidang yang dia ini kan, dia tuh bisa. Sama satu lagi kan, abang-abang senior nih, Bang. Abang-abangan. Aku kan kurasa di musik juga kan. Pas di musik tuh masuk kita nih. Aku ngefans sekali nih sama bang ini nih kan. Pas dekat sama dia, ya gini just there. Oh, maksudnya dia pun kayak kalau di luar sana, aku kurasa di ibu kota gitu kan. Misalnya Pak Wisnu nih. Tahunya aku udah konten gitu kan. Dia kan udah tinggi segala macam. Itu kok tahunya kita berkarya, apalagi demi dakwah, demi Islam. Sini. Ini Dude Harlino, Arie Untung. Orang tuh lagi ngomong stopnya. Ini santri gue, dia bilang. Asik, gimana nggak merinding tuh bang? Kenalin. Menghargai ya? Menghargai. Akhirnya kita pun kayak merasa, wow, ternyata kalau kita punya personal branding yang kuat, kita tuh bisa satu meja sama mereka. Gitu. Jadi kesalahannya kalau menurutku, dari senior pun iya yang kurang memberi senioritas. Merasa dia kalau udah dia tuh senior, dia tuh lebih hebat kayak gitu. Padahal enggak juga ya kan? Betul. Kayak merasa seharusnya dia tuh mengayomi, ini menghakimi. Orangnya akhirnya anak-anak kecilnya tuh nggak pede. Dan anak kecilnya pun